Sepanjang Formula One musim 2023 berjalan, tim Oracle Red Bull Racing belum pernah kalah dan semakin tak tersentuh. Beberapa tim rival pun mulai panas, mencoba menjegal dominasi sang banteng merah. Sebagai gambaran, Red Bull selalu finish di peringkat pertama selama 7 seri balapan musim ini. Pembalap nomor satunya yang sekaligus pemenang juara bertahan, Max Verstappen menang 5 kali. Sementara rekan setimnya Sergio Perez menang sebanyak 2 kali. Max mencetak kemenangan di Bahrain, Australia, Miami, Monaco, dan Spanyol. Bahkan, Max selalu menjadi runner-up ketika Sergio menang. Adapun Sergio merasakan kemenangan, yaitu di Arab Saudi dan Azerbaijan, serta merasakan 2 kali runner-up di Bahrain dan Miami. Bahkan di GP Hongaria kemarin, Max berhasil meraih kemenangan untuk kesekian kalinya. Dan tentu hal ini memperlihatkan seberapa dominannya banteng merah di musim ini. Lalu, kenapa Red Bull bisa begitu mendominasi F1 di musim ini? Apakah karena sponsor yang besar atau ada faktor lain? Bos Red Bull, Christian Horner, menyebut dominasi timnya musim ini merupakan kombinasi beberapa hal, terutama kemajuan pengembangan mesin dan sasis yang terus membaik dalam beberapa tahun belakangan, dan bukan hanya karena uang. Misalnya dari sisi mesin, sponsor dari Honda yang kembali pada tahun ini telah mempercepat penyempurnaan mesin Red Bull Powertrain atau RBPT. Sebagai informasi, Honda sempat keluar dari F1 dan tidak lagi menjadi supplier mesin Red Bull pada akhir musim 2021 kemarin, karena sedang fokus memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Terlanjur cocok dengan Honda, Red Bull pun terpaksa membeli sepaket unit bisnis pengembangan mesin Honda untuk F1, kemudian membuat mesin sendiri yang bertajuk RBPT itu. Seiring kesuksesan Red Bull dan mesin RBPT pada 2021 dan 2022, Honda akhirnya kembali mendukung Red Bull sebagai sponsor pada tahun ini, mengubah nama resmi mesin Red Bull menjadi Red Bull Racing Honda RBPT. Hal ini tentu turut menambah pundi-pundi keuangan Red Bull Racing dalam hal pengembangan mobil. Red Bull tercatat menjadi tim yang paling stabil dalam hal menyeimbangkan aspek reliabilitas, kesesuaian dengan perubahan regulasi, mempertahankan kecepatan dan akselerasi mobil dari berbagai kondisi, hingga menciptakan setir yang pas di beragam sirkuit. Sebagai perbandingan, Mercedes yang sempat mendominasi selama 2014 hingga 2021 mulai limbung ketika ada perubahan regulasi di musim 2022. Adapun tim kesayangan kalian yaitu Ferrari kerap punya problem reliabilitas walaupun punya paket kompetitif, kadang-kadang juga sering ngelawak. Sementara McLaren hanya mengandalkan bekal kecepatan di trek lurus dalam beberapa tahun belakangan. Konsistensi dalam performa sasis Red Bull tidak bisa lepas dari peran insinyur mobil balap asal Inggris yang saat ini menjabat sebagai Chief Technical Officer Red Bull Racing, yaitu Adrian Newey. Sebagai informasi, Adrian merupakan pembuat sasis legendaris mobil F1 yang telah mengantarkan 11 konstruktor dan 12 pembalap menjadi juara dunia F1, termasuk kejayaan William era 90-an dan kesuksesan McLaren era Mika Häkkinen untuk menekan dominasi Ferrari era Michael Schumacher, sampai menjadi orang di balik kesuksesan Sebastian Vettel dan Red Bull pada musim 2010-2013. Pria yang punya ciri khas membangun mobil balap lewat gambar sketsa tangan ini menjadi kunci kenapa sasis Red Bull bisa semakin efisien dari tahun ke tahun. Juga membuat lantai mobil Red Bull menjadi yang paling optimal dari sisi aerodinamis. Berbagai inovasi Adrian pun selalu menjadi bahan percontohan tim-tim F1 lain selama bertahun-tahun. Adrian juga punya pendekatan membangun mobil menyesuaikan karakter pembalap. Tidak heran ketika kemampuan ini dikombinasikan dengan etos kerja Max Verstappen yang terkenal selalu terlibat dalam pengembangan mobil yang mau duduk berjam-jam di atas simulator balap. Tentu akan membuat Red Bull semakin mudah dalam menciptakan paket mobil balap yang selalu kompetitif. Dan itulah hal yang menyebabkan Red Bull begitu mendominasi tahun ini. Semuanya harus memiliki keseimbangan, tidak hanya perlu uang untuk menjadi yang terdepan, tapi semuanya perlu kerjasama untuk meraih tujuan bersama, yaitu juara dunia.